Banda Aceh, terutama dari SMP dan SD-nya. Itu saya yang tanggung jawabnya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf karena hujan-hujan dan di waktu siang pada siang hari ini saya mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Saya di sini tidak maksud untuk menggurui ataupun mengajari Bapak Ibu semuanya. Saya cuma mau share yang kami training dari bulan Mei 2022 itu di kementerian sampai dengan sekarang, dan kita sering ikut webinarnya tentang IKM ini. Langsung aja kita mulai. Kelas Pintar sebagai mitra pembangunan implementasi kurikulum Merdeka Kemendikbud. Sebelum kita mulai, kita masuk ke dalam materinya. Bapak Ibu, perkenalkan, saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu apa itu Kelas Pintar dan kenapa Kelas Pintar itu bisa menjadi mitranya Kemendikbud. Karena kan ini swasta. Nah, jadi ini ada video perkenalan singkatnya, itu ada sekitaran 3 menit. Mungkin kita bisa nonton dulu lah video ini. Dan selalu berupaya untuk partisipasi aktif dalam perubahan yang menyebabkan sedalam yang tersebut, Kelas Pintar terpilih menjadi salah satu dari 19 mitra pembangunan implementasi oleh Kementerian Kesehatan Teknologi ini membantu SMP dan membantu guru dan yang sebagainya. Dan betul kemitraan ini bisa terus dijalin ya, tidak hanya sporadis tetapi secara kontinu bisa kita lakukan dengan baik. Jadi Kelas Pintar yang menggalakan gitu. Jadi harus datang gitu kan secara terbuka ya. Dan membuka forum diskusi secara bersama. Juga kita betul-betul bisa mengalami dalam peningkatan pendidikan saat ini. Kelas Pintar telah digunakan oleh lebih dari 1.000 sekolah di seluruh Indonesia dan 520 di antaranya implementasi kurikulum Merdeka. Jadi dari awal benar sudah disampaikan bagaimana kami dari awal mendapatkan akun sampai bagaimana kami mempelajari materi-materi dalamnya dan apakah materi-materi itu menjadi kewajiban atau tidak, semuanya sudah dipaparkan dengan jelas sehingga ini memberikan gambaran kepada kita. Next, selanjutnya bagaimana kita menjalankan kurikulum itu, menyusun kurikulum itu, dan bagaimana setiap sekolah masing-masing itu membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan berdasarkan acuan dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kelas Pintar ini memberikan pengetahuan baru terhadap saya gitu untuk menerapkan tentang kurikulum mereka itu sendiri. Terkait dengan mungkin harapan dari Kelas Pintar gitu, biar guru-guru lebih paham dan terkait kami. Menurut saya ini melakukan pendampingan langsung gitu. Jadi guru-guru sekarang itu sebenarnya lost control. Ada lost control itu mereka belajar mandiri, ya kan, cari paham sendiri. Jadi tidak ada pendampingan gitu dari mungkin dari sekat biasa dari dinas atau kalau misalkan dari pihak bank sangat diharapkan sekali gitu biar kita bisa sharing gitu ya, yang Kelas Pintar yang sudah memiliki pengalaman ya kan dalam mengelola dalam hal kurikulum Merdeka ini, jadi itu bisa saya buka. Waktu zaman online ini saya sering buka juga di webnya Kelas Pintar itu. Karena itu apa yang tadi Putri sampaikan sangat membantu kami dalam memahami kurikulum Merdeka ini. Nah, harapan kami sih Kelas Pintar coba untuk misalnya memberikan wadah implementasi kurikulum Merdeka. Kelas Pintar akan terus berinovasi serta menghadirkan solusi pendidikan berbasis teknologi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah tentang Kelas Pintar sebagai mitra pendidikan Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Ini adalah pengenalan implementasi kurikulum Merdeka. Sejak tahun ajaran 2021 atau 2022, kurikulum Merdeka telah diimplementasi 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau